selamat datang di podcast ini kita. Kembali lagi sama aku Yesi. Aku sudah bersama Kak Azam nih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi. Halo Kak. Halo Yasi, gimana kabarnya Yasi? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan ngobrol tentang pengalaman Kakak sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi nih. Boleh, gimana Yasi? Nah, boleh ceritain sedikit nggak Kak? Kenapa sih kok bisa Kakak jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi? Mungkin awalnya itu aku ditunjuk sama Bupati tahun kemarin, Bupatiku. Soalnya di tahun kemarin itu memang dari koordinator divisi itu nggak ada yang mau maju buat jadi bupati. Nah, dari situ kayak kita tuh semua kepala divisinya tuh dikumpulin. Nah, bupati tahun kemarin itu langsung menunjuk gitu yang sekiranya dari POV-nya bupati kemarin itu siapa sih yang pantas gitu. Nah, kebetulan aku juga salah satu kandidatnya. Oh, jadi Kakak pantas jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi nih. Enggak gitu juga. Terus apa sih tanggung jawabnya jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi ini Kak? Tanggung jawab sebagai ketua? Iya. Mungkin semua ketua sama sih tanggung jawabnya, kayak bagaimana kita menjalankan tugas organisasinya, visi misinya mungkin gitu. Nah, kalau tanggung jawab seorang ketua sendiri itu mungkin kalau di 2 tahun kemarin kita sebagai staf atau kepala divisi itu kan kita wajib bisa memahami sistematika kerjanya organisasi gitu. Nah, kalau sebagai ketua kita tuh nggak bisa kalau cuma paham. Tanggung jawab ketua yang lain itu menurutku kayak bagaimana cara kita membawa 30 pengurusku. Kebetulan di MAPSI ada 34 sama aku. Jadi tanggung jawabku gimana kita membawa 30 pengurus itu buat sama gerak-gerak bareng gitu. Bisa memahami mereka, bisa komunikasi dengan mereka gitu. Itu tanggung jawabnya sih. Jadi kita belajar memahami pemikiran orang ya Kak? Iya. Jadi terus apa tantangan terbesar Kakak pas jadi ketua? Tantangan terbesar sih mungkin di MAPSI kan ada 30 pengurus. Nah, yang pastinya mereka itu pendapat-pendapatnya, pemikiran-pemikirannya itu berbeda-beda. Nah, contoh nih, pengurus 1 mengatakan A, pengurus 2 mungkin mengatakan B gitu. Nah, aku sebagai kayak ketuanya, aku harus bisa menjadi mediatornya mereka, penengahnya Jadi mereka. penengah ya. Jadi dari pendapat A sama B ini apa sih yang paling masuk make sense gitu. Jadi aku bisa mengeluarkan pendapat C yang mana bisa mungkin mengenakan si pengurus 1 sama pengurus 2 gitu sih. Jadi kita itu jadi penengah dan kita harus menyatukan dua orang itu Kak. Iya, juga pintar-pintar mengambil keputusan gitu sih. Terus apa pelajaran yang Kakak ambil dari Kakak jadi ketua itu? Pelajaran ya sangat banyak. Jadi kita bisa mendapatkan relasi, terus kita juga bisa belajar bagaimana komunikasi yang efektif. Terus kita bisa memanajemen tim, memiliki leadership. Itu kan kita pelajari semua di berjalannya aku menjadi ketua juga gitu. Kira-kira Kakak itu bentrok nggak Kak sama kuliah Kakak? Kalau bentrok sih jujur-jujuran iya, tapi kayak itu juga sebagai tantangan juga sih sebenarnya. Kayak bagaimana kita mengelola waktunya kita antara tugas akademik sama tugas organisasi gitu. Jadi kita itu belajar memanage waktu, gimana saatnya kita organisasi dan kita kuliah gitu ya Kak. Terus yang terakhir nih Kak, apa tips dari Kakak untuk teman-teman yang ingin jadi ketua nih? Ketua, seperti yang tadi aku bilang, kayak tugas pokoknya ketua itu bukan hanya mengerti cara kerjanya organisasi itu gimana. Jadi sebelum kita menjadi ketua, kita harus paham. Kita harus paham dulu cara kerjanya, dan karena seorang ketua itu nggak boleh hanya paham doang, tapi gimana kita bisa mengelola itu. Kita bisa memahami cara kerjanya teman-teman pengurusnya, kita harus bisa memahami bagaimana visi misi organisasi gitu. Itu sih. Jadi kayak jangan serta-merta kamu menjadi ketua itu kamu bangga, Seenaknya aku gitu. ketua gitu, jadi bisa ngapain aja, itu jangan.
Gitu. Jadi ketua itu jangan seenaknya juga Ya, benar. gitu, harus ngertiin pengurusnya juga gitu ya Kak. Makasih ya Kak ya. Udah nih. Ya sih ikut himpunan juga. Iya, aku ikut himpunan juga. Oke, keren. Eh, Terima kasih banyak kepada Kak Azam. Semoga obrolan kita ini menginspirasi teman-teman Oke, yang ingin jadi ketua seperti Kak Azam ini. Wah, keren ya. Buat kamu yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Saya Yesi, pamit undur diri. Oke, bye-bye. Dadah.